Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang budiman, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini pemirsa, saya nanti akan membeberkan atau akan menggabungkan atau akan mengupload, terserah apa bahasanya, video-video yang mana video ini adalah hasil daripada orang yang sudah beli di SHD Sarung Surabaya yang mereka videokan ya, karena nggak semuanya divideokan, ini hanya sebagian kecil yang divideokan. Karena apa kami videokan ini? Biar antum ya, Pak, yang pemirsa yang nonton di SHD Sarung Surabaya ini percaya, tambah percaya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang masih bertanya-tanya. Maksudnya bertanya-tanya itu, benarkah SHD Sarung Surabaya itu jualan sarung dan amanah, terpercaya? Nah, saya videokan ini biar mereka itu apa ya, tidak ragu lagi, menghilangkan keraguannya. Ya, ragu benar enggak ya. Kalau usahakan ya, kalau memang antum sudah percaya 100%, kalau bisa kan toko SHD Sarung Surabaya itu menerima secara COD, yakni bayar di tempat, kemudian bisa ditransfer. Kalau saran saya transfer dulu, enakan. Karena apa? Kalau ditransfer itu harganya lebih murah, karena kalau di COD itu ada biaya adminnya itu pemirsa. Tapi sebelum itu pemirsa ya, kita mau kodimahkan ada begini pemirsa ya. Ada mukaddimah ya tentang kaitannya dengan ilmu pemirsa ya. Bahwa ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pertanyaannya itu berbunyi begini, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa atau ibadah apa, bahasa lainnya, atau pekerjaan ibadah yang mana ibadah ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Ya, as-salatu ala waktiha, yang pertama adalah salat ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Jangan dikodok-kodok. Yang kedua, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita itu ada 3 jemaah. Yang pertama orang tua yang melahirkan kita, ayah dan ibu kita. Yang kedua adalah mertua kita, ayah istri, ayahnya istri dan ibunya istri. Kalau yang perempuan, mertua laki-laki, mertua perempuan. Dan juga guru. Itu ulama mengatakan seperti itu. Terkait dengan birrul walidaini pemirsa, ini ada sebuah kisah. Kisah ini sangat bagus sekali, mungkin motivasi atau renungan bagi kita semua, bahwa di zaman dahulu itu sudah, bukan zaman Rasulullah, sudah tabiin ya, salafus soleh, orang-orang soleh. Ada orang anak soleh, bahasanya anak soleh ini pemirsa punya orang tua perempuan, yang mana orang tua perempuannya hanya punya anak satu. Anak soleh ini berbakti kepada orang tuanya dan juga disayang oleh orang tuanya, sering dipanggil oleh orang tuanya. Suatu ketika anak soleh ini pengen ke kota Mekah, rindu dengan kota Mekah. Akhirnya izin kepada ibunya, ya ibu, Umi, saya rindu ke Mekah, saya ingin sekali datang ke Mekah Umi. Saya ingin umroh, saya ingin haji, saya ingin kangen, rindu. Seperti apa Mekah?
Akhirnya uminya bilang, wahai anakku, jangan anakku. Jangan, siapa nanti yang merawatku, siapa yang menjagaku, siapa yang mendampingiku, kata ibunya. Anak soleh ini mengikuti perintah ibunya, karena ibunya sudah bilang begitu. Anak soleh, anak yang taat kepada orang tuanya. Selang beberapa hari, anaknya kangen lagi ke kota Mekah, rindu. Yang dipikirkan setiap malam Mekah, 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 Madinah, Madinah, Madinah. Yang dipikirkan oleh anak ini. Ya. Kemudian karena kerinduannya memuncak ya, sangat rindu sekali. Akhirnya izin lagi, wahai Umi, saya pengen izin, saya izin pengen ke kota Mekah. Izinkan kami Umi, izinkan saya Umi untuk datang ke kota Mekah, ziarah ke makam Rasulullah di kota Madinah. Apa yang terjadi pemirsa? Ibunya bilang, jangan nak, gak usah, diem aja di sini dampingi ibu. Tanya ibunya, siapa yang dampingi ibu, siapa yang bantu ibu? Karena anak soleh ikuti perintah ibunya. Setelah mengikuti perintah ibunya, lama kelamaan ya anak ini berhari-hari ingat lagi dengan kota Mekah, rindu lagi, sangat memuncak kerinduannya dengan kota Mekah. Ingin datang sekali kota Mekah, yang dibayangkan Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Ingin ibadah, bukan rekreasi kota Mekah, Madinah. Ingin ibadah kepada Allah, karena anak soleh ahli ibadah. Karena nggak pernah diizinkan oleh ibunya, anak ini pergi tanpa ke kota Mekah dan Madinah, tanpa seizin orang tuanya, tanpa seizin ibunya. Berangkat kota Mekah tanpa izin. Kemudian pada siang harinya ibunya manggil, nak. Dipanggil anaknya sama ibunya. Di mana kamu nak? Dipanggil, dicari oleh ibunya, gak ada. Gak menyaut. Berkali-kali gak nyaut. Akhirnya ibunya berkesimpulan, berarti anak saya sudah berangkat ke kota Mekah tanpa izin kepada saya. Hanya ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan anak saya sebelum dia mendapatkan ujian yang sangat dahsyat sekali, sangat parah sekali, sangat menyakitkan sekali ujian. Terbukti doanya ibunya ini mustajab. Ini sebagai seorang ibu ya, akan bagi semua ya ibu-ibu jangan sampai mendoakan anaknya jelek. Ini di antaranya salah satunya pelajaran untuk kita semua. Terbukti ketika anaknya berangkat kota Mekah Madinah, di perjalanan anaknya ini mampir ke masjid, ingin sholat, ingin istirahat di masjid, sholat tahajud. Kok berbarengan di desa itu ada maling, dan malingnya lewat masjid, lewat pintu masjid, merobes masjid. Dan ketepatan anak yang soleh ini sholat di masjid. Ternyata anak yang sholat ini yang dituduh padahal sedang sholat, dituduh dan dipukul, dianiaya oleh orang kampung di situ. Dan ketika mau berkata, gak sempat berkata jemaah, karena dipukul. Kamu sok baik sholat biar gak dituduh, katanya. Terbukti dibawa keluar jemaah, dipukul, dikeroyok sama orang kampung karena maling. Akhirnya pimpinan di desa itu, kepala desanya bahasanya sekarang, mengatakan kepada umat, kepada masyarakat, ya, biar desa kita ini aman dari pencurian, kita takzir, kita hukum pencuri ini biar menjadi pelajaran yang lain tidak mencuri lagi, kita potong tangannya. Bukan hanya tangan satu, biasanya dalam Islam itu kalau mencuri satu kali satu kanan. Ini enggak, semua tangan dan kakinya potong. Ternyata dilakukan yang namanya mutilasi, pemotongan
tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Setelah itu matanya dicongkel, hanya matanya dicongkel. Alhamdulillah, anak ini soleh ke Mekah mau beribadah kepada Allah, tapi doa ibunya kurang baik kepada anak karena tidak izin. Setelah itu pemirsa, anak ini di bawah hukum, bilang keluar, dan pemimpinnya, kepala desanya kalau misalkan bilang, ketahuilah bahwa orang yang mencuri ini adalah hukuman bagi orang yang mencuri nanti di desa ini adalah seperti ini. Tangannya dipotong, kakinya dipotong, matanya dicongkel. Anak soleh ini menjawab, bukan. Kalau ini untuk, sedangkan dia buta sudah dicongkel, ini bukan untuk orang yang mencuri. Hukuman ini bukan untuk orang mencuri, tapi hukuman ini adalah untuk anak yang durhaka kepada orang tuanya. Baru kepala desanya paham, ngerti kalau anak ini nggak salah. Langsung ditanya karena awalnya nggak sempat menjawab, dipukul, bertanya, akhirnya mengaku kalau dia itu adalah anak yang soleh, anak yang menjelaskan kesalahan kepada orang tuanya. Akhirnya semuanya minta maaf, tapi anak ini bilang ini adalah memang sudah balasan dari Allah untuk saya karena saya durhaka, karena saya tidak mengikuti perintah ibu saya dan tidak izin kepada ibu saya. Terus apa keinginan kamu nak? Katanya orang desa itu, saya pengen pulang ke rumah. Hanya pulang, diantarkan anak ini ke rumahnya, tapi nyampe di depan rumah, orang desa suruh pulang. Wis cukup sini, tinggalkan saya di sini, antum kembali lagi ke desa antum, saya pengen menemui ibu saya. Hanya pulang, orang kampung, dia tinggal sendiri. Ada di pintu. Bilang assalamualaikum. Jawab di dalam oleh ibunya, waalaikumsalam. Anak bilang, bu, saya musafir, pengen minta makanan, pengen minta minuman. Biasa dulu itu seperti itu. Minta makan dan minuman. Akhirnya dikasih. Ibunya bilang, ulurkan tanganmu, nanti saya akan kasih makanan dan minuman. Anak ini bilang, saya nggak punya tangan, saya terpotong. Bilang lagi, kalau gitu awalnya itu melangkah dan ulurkan tanganmu. Lain bilang, saya nggak punya kaki, saya nggak bisa melangkah. Oke. Ibunya bilang, saya nggak boleh kita bertemu karena bukan muhrim, kita nggak boleh, nanti timbul fitnah kalau bertemu, ngasih makanan kamu dan bisa kelihatan saya. Anak itu bilang, saya sudah nggak bisa melihat, saya buta. Nggak tahu ibunya kalau di luar itu adalah anaknya. Akhirnya ibunya keluar, kaget ibunya bawa makanan, jatuh makanannya. Melihat anaknya sudah nggak punya kaki, nggak punya tangan dan buta. Dan memeluk anaknya erat-erat, kali peluk erat-erat. Anaknya minta maaf kepada ibunya, saling nangis. Ya, akhirnya setelah itu ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan anak saya membebani kehidupan sulit ini, cabutlah nyawa dia ya Allah. Akhirnya nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan maaf daripada ibu. Ini adalah pemirsa pelajaran bagi kita bahwa ini anak soleh ya, berbakti kepada orang tua, dahulukan orang tua, jadikan orang tua kita itu sebagai raja, biar rezeki kita itu mengalir seperti raja. Itu saja pemirsa ya, ini adalah mukaddimahnya, dan nanti setelah ini saya akan menampilkan video-video sarung yang telah diterima oleh konsumen, itu rata-rata yang COD pemirsa, dan ada satu mungkin saya masukkan kurang lebih satu atau dua ini karena ini banyak videonya pemirsa ya, karena kami buang iman biar antum percaya itu.
ada satu yang dikirim ke Malaysia, pemirsa, BHS Gold, ya, Gold yang excellent ini barangnya sudah nyampe, tapi ada aku rasakan, pemirsa. Selama ini saya BHS sudah 3 kali, yang mana BHS ini tipe Gold itu rusak. Yang pertama klasik, yang kedua excellent KDT, yang ketiga ini excellent yang Jaguar. Ini Gold semua tapi rusak, pemirsa. Yang pertama ke negeri Arab, ini rusak nggak bisa dikembalikan ya, karena mahal katanya, minta potong harga orangnya. Saya bilang tak potong harga, orangnya nggak jawab, pemirsa ya. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, yang BHS Excellent yang Jaguar ini memang dikembalikan dari Malaysia. Kami minta maaf, memang ya karena keyakinan kami itu, pemirsa ya, kalau Jaguar, kalau Gold itu pasti bagus. Ternyata buktinya nanti antum lihat videonya seperti apa ya. Nah, dan video-video ini ada yang ya lebih banyak ya diterima ya, nggak dikembalikan, bukan dikembalikan bahasanya, ditukar, rata-rata ditukar, nggak dikembalikan. Baik pemirsa, tonton videonya, jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya, hidupkan judulnya. Yang masih kurang percaya dengan SHD Sarung Surabaya ini, yakinkan, percayalah bahwa kami memang benar-benar jualan sarung, dan insya Allah doakan semoga selalu amanah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket sudah nyampe, sarung BHS dari Surabaya. Dari Surabaya gitu kan. BHS. Bukan. BHS. Itu ada apa ini? Di atas tasnya. Saya buka dulu. Semarang. Deg-degan. Saya buka dulu. Masya Allah. Ya, Paket sudah nyampe. Terima kasih. Dari produk BHS warna biru. Betul, ini apa warnanya cocok. Ya, itu Sudah saya terima. Tuh. Mabruk, Terima mabruk Alex, kasih, mabruk. produk. Mabruk. Mabruk kenapa? Mabruk itu syukur. Banyak kayak itu Bagus. halus. Ya bagus, mabruk. Halus. Halus. Ya ini harganya 4.000 berikut ongkir. Ya, paket dari Surabaya. Ya hari ini Iya berarti benar-benar tuh. BHS. Ya kan ini kan ada mereknya di belakang itu. Ini iya. Udah anak. Pak. Ya, dengan harapan. Ya. Wes ya, rapat aja ya. Juta 478 juta 480 kurang 2%. Oleh barang sudah nyampai. Kemana bos? Itu video teh. Wah. Dengan jeng. Yes. Yes. Alhamdulillahirobbilalamin. Paketannya sudah sampai.
Semoga sesuai dengan harapan. Kita cek terlebih dahulu pengirimannya dari SHD Sarung Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sesuai harapan. Baru jadi bosku. Hari ini, cek, apa beli cek bulan di luar?